Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Tafiko dengan NIM 23030174208 kelas PM 2023C. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesalahan dan jawaban benar mengenai pengerjaan saya terhadap ujian tengah semester mata kuliah Geometri Analitik. Nah, kesalahan saya pada nomor 1 ini kurang menggambarkan letak titik 0,0 dan garis K. Nah, di sini diketahui bahwa gradien dari garis K itu negatif 5, maka garis K itu memuat antara sisi PQ dan sisi SR. Nah, di sini juga terlihat bahwa titik 0,0 itu tidak termuat pada garis K dan garis L, sehingga titik 0,0 itu di antara Q dan S. Lalu di sini saya sudah mencari perpotongan antara titik L dan K dan hasilnya itu positif. Maka jika titik K itu terletak pada PS dan 0,0 terletak pada S, nanti itu perpotongannya negatif. Nah, kesimpulannya hasilnya itu titik yang termuat dalam garis K itu titik SR dan titik 0,0 itu terletak pada Q. Lalu yang nomor 2, kesalahan saya adalah salah dalam memahami konsep soal. Nah, yang benar itu kan diketahui titik koordinat F itu negatif 1, negatif 2 dan persamaan garis G itu 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Nah, ditanya tempat kunjungan titik yang jaraknya terhadap titik F itu sama dengan jarak titik tersebut untuk garis G. Nah, yang pertama adalah ambil sembarang titik, misal titik H dengan koordinat x, h, y. Nah, lalu kita mencari jarak dua titik itu sama dengan jarak titik ke garis. Nah, di sini langsung dimasukkan koordinat dari F, yaitu negatif 1 dan negatif 2. Lalu nilai A dan B dan C pada garis G substitusikan. Nah, ini terdapat dua kemungkinan, yaitu ketika plus 13 dan ketika negatif 13. Ketika plus 13 itu hasilnya 9xh kuadrat plus 4yh kuadrat plus 12xh plus 2xh plus 88yh plus 29 sama dengan 0. Nah, ketika negatif 13 itu negatif 17xh kuadrat min 17yh kuadrat plus 12xh min 50xh min 16yh min 11 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, soal nomor 3, diketahui bidang N itu tegak lurus dengan bidang V, bidang N tegak lurus dengan bidang V, dan diketahui persamaan bidang W adalah x min 2y plus 3z min 5 sama dengan 0. Lalu persamaan bidang V adalah 2x min y plus 2z min 3 sama dengan 0, dan titik P itu dengan koordinat 0,2,5. Nah, ditanyakan tentukan persamaan bidang N yang tegak lurus dengan bidang W dan V, dan bidang N itu melalui titik P. Nah, karena penjumlahan dari perkalian bilangan arah bidangnya tegak lurus, dua bidang yang tegak lurus itu sama dengan 0, kita langsung substitusikan bilangan arah dari kedua bidang tersebut. Nah, bilangan arah dari W kan 1, negatif 2, 3. Kita substitusikan dan hasilnya adalah A2 min 3B2 plus 3C2 sama dengan 0. Yang bidang N tegak lurus bidang Z ini analog dengan bidang N tegak lurus dengan bidang W. Nah, lalu kedua persamaan ini kita cari penyelesaiannya. Yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu dan ketemu bahwa B2 itu sama dengan 4/3C2. Lalu substitusikan B2 ke salah satu persamaan ini. Jadi diketahui bahwa A2 itu sama dengan negatif 1/3C2. Nah, C2 ini elemen bilangan real. Lalu kita substitusikan A2, B2, dan C2 ini pada rumus persamaan bidang yang memuat titik dan melalui
melalui sebuah titik dan bilangan arah tertentu. Jadi hasilnya itu negatif X plus 4Y plus 3Z min 23 sama dengan 0. Selanjutnya nomor 4, diketahui lingkaran L dengan persamaan 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 sama dengan 0, dan lingkaran K dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4x sama dengan 4. Lalu lingkaran L ini beririsan dengan lingkaran K. Yang ditanya luas lingkaran M yang melalui perpotongan lingkaran L dan lingkaran K serta pusat lingkaran M yang pusatnya itu berada pada garis G dengan persamaan garis G 2x min 5y sama dengan 0. Nah, kita cari persamaan lingkarannya terlebih dahulu menggunakan berkas lingkaran. Jadi L ditambah K kali lambda sama dengan 0. Jadi kita masukkan persamaan lingkaran L 4x kuadrat plus 4y kuadrat min 8x min 16y plus 4 plus lambda dikali persamaan K x kuadrat plus y kuadrat min 4y plus 4x min 4 sama dengan 0. Lalu di sini kita faktorkan 4 plus lambda dikali x kuadrat plus 4 plus lambda dikali y kuadrat plus min 8 plus 4 lambda dikali x plus min 16 min 4 lambda dikali y plus 4 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, di sini diketahui bahwa A itu min 8 plus 4 lambda dan B nya min 16 min 4 lambda dan C nya itu 4 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, tadi terus kita cari titik pusat lingkarannya, yaitu X sama dengan min setengah A dengan A min 8 plus 4 lambda, hasilnya 4 min 2 lambda. Lalu nilai Y nya min setengah B sama dengan min 1/2 dikali min 16 min 4 lambda sama dengan 8 plus 2 lambda. Nah, tadi kan pusat lingkaran M itu berada pada garis G, artinya ketika disubstitusikan ke garis G, pusat lingkaran itu memenuhi persamaan dari garis G. Jadi kita substitusi nilai X dan Y nya. Jadi 2 dikali 4 min 2 lambda min 5 plus 8 plus 2 lambda sama dengan 0. Jadi ketemu lambdanya itu min 32 plus 14 lambda. Nah, di sini lambdanya sudah diketahui, kita substitusikan kembali ke sini. Jadi diketahui bahwa persamaan lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 4y plus 92/12 sama dengan 0. Nah, lalu di sini kan nilai A nya itu negatif 10, nilai A nya itu negatif 10, lalu nilai B nya negatif 4 dan nilai C nya 92/12. Nah, kita cari jari-jari dari lingkaran tersebut dengan menggunakan rumus akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Kita substitusikan nilai A, B, C nya. Jadi diketahui bahwa jari-jarinya itu 8 akar 3/3. Lalu kita cari luas dari lingkaran tersebut menggunakan rumus pi R kuadrat. Jadi pi nya itu menggunakan 22/7 dan R nya yang tadi hasilnya itu 1408 dibagi 21 sama dengan 67,04 satuan. Jadi luas lingkarannya itu adalah 67,04 satuan. Lalu yang B, apakah ada garis simbol lingkaran M yang melalui titik B dengan koordinat titik B itu 0,0? Jika ada, tentukan persamaannya. Nah, tadi persamaan lingkaran M itu x kuadrat plus y kuadrat min 10x min 4y plus 92/12 sama dengan 0. Nah, nilai A nya tadi negatif 10, nilai B negatif 4, nilai C 92/12. Lalu kita substitusikan nilai 0,0 ini ke persamaan lingkaran. Jadi ketahui bahwa terdapat persamaan garis. Nah, persamaan garis ini itu apa? Persamaan garis itu merupakan persamaan dari garis kutub, karena tadi kan titik B itu berada di luar lingkaran. Jadi
ketika disubstitusikan ke dalam persamaan ini, maka hasilnya itu merupakan persamaan dari garis kutub. Lalu karena garis kutub itu memotong lingkaran di dua titik, nah dua titik tersebut itu merupakan titik singgung yang termuat ke dalam garis singgung yang melalui titik 0,0, yaitu titik P tadi. Jadi kita cari nilai X nya dulu. X sama dengan min 24Y plus 92 per 60. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran tadi, X kuadrat plus 2Y kuadrat min 10X min 4Y plus 92 per 12 sama dengan 0. Jadi diketahui nilai Y nya itu sama dengan min 1,68, Y2 nya itu sama dengan 2,73. Jadi kita substitusikan satu-satu nilai Y1 Y2 nya ke persamaan X tadi, X sama dengan, jadi ketahui bahwa 2,2 dan 0,44. Jadi titik pertama itu 2,2, negatif 1,68, dan titik kedua itu 0,44, 2,73. Kita cari persamaan pertama. Kita cari persamaan garis yang diketahui dua titik. Jadi titik pertama tadi kan 0,0, lalu titik kedua ini 2,2, 1,68. Nah, persamaan pertamanya itu 1,68X plus 2,2Y sama dengan 0. Lalu persamaan kedua itu titik pertamanya 0,0 dan titik keduanya itu 0,44, 2,73. Jadi persamaan keduanya itu negatif 2,73X plus 0,44Y sama dengan 0. Jadi kenapa kok terdapat dua persamaan? Karena tadi itu terdapat dua titik singgung. Jadi kesimpulannya, apakah ada garis singgung lingkaran M yang melalui titik 4,0? Nah, terdapat. Jadi ada garis singgung lingkaran M yang melalui titik P 0,0. Yang pertama ini terdapat dua persamaan, yaitu yang pertama 1,68X plus 2,2Y sama dengan 0. Lalu yang kedua negatif 2,73X plus 0,44Y sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita periksa apakah benar pusat yang A tadi, apakah pusat dari lingkaran M ini dilalui oleh garis G. Jadi ini kan tadi lingkaran K dan ini lingkaran M. Lalu ini merupakan garis G. Kita masukkan bersama dari lingkaran M tadi. Lalu kita cari pusat dari lingkaran M. Nah, benar, ternyata pusat dari lingkaran M ini dilalui oleh garis G. Lalu yang kedua, yang B, tadi kan merupakan kita menemukan bahwa terdapat garis kutub, yaitu negatif 60X min 24Y plus 92 sama dengan 0. Lalu kita cari perpotongannya dari lingkaran dan garis tadi, garis kutub tadi. Nah, lalu kita munculkan titik 0,0 nya dan kita masukkan dua persamaan tadi, apakah benar menyinggung lingkaran di titik tadi. Nah, benar, terdapat dua persamaan yang menyinggung lingkaran dan melalui 0,0. Baik, itu dia pembahasan dari soal ujian tengah semester mata kuliah geometri analitik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.